Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bantuan di bulan April ini ternyata ada beberapa yang belum dicairkan atau disalurkan ke KPM. Kira-kira bantuan apa saja yang tentunya ini harus diterima oleh KPM untuk alokasi bulan April ini? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham atas apa yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara secara penuh, lalu juga bagi Anda yang aktif meramaikan setiap kolom komentar yang ada di video channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Termasuk juga bagi Anda yang senantiasa menyebarkan, membagikan channel Inspirasi Oktara baik kepada teman Anda, kerabat maupun sahabat Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan Anda karena support dari Anda sangat berarti bagi saya sebagai spirit agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi kepada Anda dan tentunya membangun channel Inspirasi Oktara agar lebih baik lagi, lebih besar lagi di masa yang datang tentunya. Oke, langsung saja terkait dengan beberapa bantuan yang ternyata ini masih belum tersalur ke KPM untuk alokasi bulan April. Ada yang namanya BPNT April, ada juga yang namanya bantuan beras 10 kg, ternyata ini masih banyak dan ini waktunya disalurkan kepada KPM karena ini hak dari keluarga penerima manfaat yang tentunya ini sudah ditetapkan oleh pusat datanya. Oke, kira-kira bantuan apa saja itu? Oke, bantuan yang pertama adalah bantuan untuk BPNT alokasi bulan Maret dan juga bulan April yang disalurkan melalui KKS atau Himbara. Kita ketahui bahwa untuk penyaluran BPNT atau program sembako periode bulan Maret-April ini ternyata hingga saat ini masih belum tuntas 100%. Ada yang sudah menerima bahkan sebelum hari raya, ada yang H-1 atau bahkan ada yang setelah hari raya pertama, hari raya kedua ketika mengecek bantuannya baru masuk untuk alokasi bulan Maret dan juga April. Atau bahkan hingga hari ini masih banyak sekali KPM yang berkomentar di kolom channel Inspirasi Oktara yang menanyakan kapan kira-kira untuk bantuan Maret-April ini cair. Apakah masih ada harapan? Karena ketika dicek Bansos ini ternyata statusnya masih Januari-Februari. Oke, saya perlu pertegas kembali bahwa untuk menu cek Bansos yang ada di Google yang bisa Anda cari kapanpun dan dimanapun, ini bisa Anda akses, tetapi ini cek bansos tidaklah menjadi satu-satunya acuan bagi Anda. Ya, ketika Anda cek bansos misalkan statusnya masih Januari Februari. Nah, apakah ini pasti untuk Maret April tidak cair? Ternyata tidak seperti itu. Bahkan ada banyak KPM yang statusnya ini masih Januari Februari, nyatanya kuota BPNT-nya ini cair sepenuhnya dari Januari, Februari, Maret dan juga April. Karena memang kita ketahui sistem yang ada di cek bansos ini tidak semuanya bisa update secara otomatis karena memang ada jutaan data yang tersebar di seluruh Indonesia yang tentunya ini harus diupdate oleh pihak Pusdatin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga untuk status keterangan di cek bansos ini boleh menjadi satu acuan, ya boleh menjadi acuan, tapi jangan sampai dijadikan satu-satunya acuan. Acuan utamanya tetap Anda harus berkomunikasi dengan operator DTKS atau operator SIX yang ada di kantor desa ataupun kelurahan tempat tinggal Anda. Jadi jika misalkan Anda merasa bantuan Anda belum cair untuk alokasi berapapun, ini silakan Anda kunjungi kantor desa atau kelurahan, temui operator DTKS untuk menanyakan apakah data Anda ini ada masalah atau tidak. Jika sudah tidak ada masalah dan ternyata bantuannya masih belum cair, itu artinya Anda harus menunggu hingga bantuan tersebut benar-benar cair. Perlu Anda ketahui bahwa untuk penyaluran sembako periode baik itu Januari, Februari, Maret, April yang mungkin belum masuk hingga hari ini bertahap. Jadi prosesnya akan terus berlanjut karena memang Kementerian Sosial akan terus memenuhi target 18,8 juta KPM seluruh Indonesia. Jika misalkan belum ada laporan yang menunjukkan progres 100%, maka otomatis KPM yang sebelumnya pernah menerima tapi sampai saat ini masih zonk, ini masih tetap bisa berharap semoga masih rezekinya dengan catatan tidak ada masalah data lagi. Nah, setiap periode bulannya operator di TKS ini akan mengupdate data-data yang dianggap anomali atau memiliki masalah yang dikirimkan dari pusat. Misalkan anomali entah itu NIK ganda, NIK yang tidak valid, nama yang ganda, dan lain sebagainya. Ini harus diperbaiki oleh operator di TKS masing-masing desa. Sehingga ketika operator DTKS atau SIK ini sudah memperbaiki data tersebut, maka bantuannya bisa dicairkan kembali ke nama-nama KPM yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, bagi Anda yang masih loading menunggu bantuan PKH, baik itu bantuan BPNT ya, baik itu
bulan Maret hingga April yang belum cair, tetap bersabar, terus berdoa semoga masih rezekinya, bantuannya segera masuk. Seperti itu, oke ya? Jelas? Nah, selanjutnya bantuan yang belum cair di KPM untuk alokasi bulan April yaitu bantuan BPNT yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi kita tahu bahwa penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini kan disalurkan melalui PT Pos dan juga Himbara. Untuk yang Himbara alhamdulillah sudah dicairkan Januari, Februari, lalu Maret dan juga April ada yang sudah masuk, meskipun ada yang belum masuk tadi ya. Dan untuk yang dicalurkan melalui PT Pos, ini untuk BPNT-nya langsung dialokasikan 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Lalu kapan kira-kira untuk alokasi BPNT April? Apakah akan disalurkan bulan ini juga untuk yang PT Pos Indonesia? Nah, ini jadi untuk penyaluran Himbara dan PT Pos ini sangat berbeda. Nah, untuk Himbara ini KPM langsung bisa ya ditransfer dari rekening pusat ke masing-masing Himbara, KPM langsung bisa mengambil dimanapun di ATM. Nah, tetapi masalahnya untuk PT Pos Indonesia, penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih besar daripada bantuan yang disalurkan melalui Himbara. Sehingga secara otomatis biasanya untuk penyaluran yang dilakukan oleh PT Pos ini selalu menunggu rapelan atau menunggu bantuan ini biasanya per 2 bulan, per 3 bulan sekali baru PT Pos akan melaksanakan penyalurannya. Untuk apa? Tentu untuk meminimalisir adanya lonjakan atau biaya yang membengkak untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Sehingga kemungkinan besar untuk BPNT alokasi bulan April yang KPM ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia, nantinya ini kemungkinan akan dibersamakan atau digabungkan dengan alokasi April, Mei, dan juga Juni. Atau kita harapannya 2 bulan sudah bisa dicairkan, April dan juga Mei. Karena ini tentunya kemungkinan besar akan digabungkan lagi dengan penyaluran PKH tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, dan juga Juni, seperti itu. Bisa jadi penyalurannya di bulan Mei ya untuk BPNT alokasi bulan April yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Itu jelas ya di sini, sehingga KPM yang disalurkan melalui PT Pos ini harus lebih bersabar. Nantinya ketika penyaluran sudah dilakukan, kemungkinan besar bantuan BPNT Anda langsung disalurkan 3 bulan, seperti pada triwulan pertama kemarin. Seperti itu. Lalu selanjutnya bantuan yang belum diberikan kepada KPM adalah bantuan tambahan ekstra beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional yang ditanggung-jawabi oleh PT Bulog dan juga disalurkan melalui PT Pos Indonesia, yaitu beras 10 kg untuk KPM yang alokasi bulan April. Nah, kok bisa? Oke, di bulan April kemarin, di awal-awal Ramadan hingga sebelum Hari Raya, ini disalurkan bantuan ekstra tambahan beras jumlah 10 kg. Nah, tertulis jelas bagi Anda yang memiliki undangannya, yang menerima undangannya, di situ tertulis untuk alokasi bulan Maret. Sehingga untuk alokasi bulan April beras 10 kg ini belum disalurkan. Perlu saya ulangi lagi, untuk bantuan beras 10 kg tambahan dari bantuan pangan nasional ini, yaitu untuk alokasi bulan Maret, April, dan juga Mei. Sehingga untuk alokasi bulan April ini masih belum dibagikan kepada KPM. Nah, ini kemungkinan besar juga akan disalurkan di bulan depan karena kita melihat di akhir-akhir bulan ini kita masih adaptasi ya dengan adanya cuti bersama, dan kemungkinan jika ini digas mulai akhir April ya kemungkinan ya tetap saja penjadwalannya akan molor di bulan Mei-nya seperti itu, sehingga harapannya nanti untuk alokasi bulan April beras 10 kg ini segera dilaksanakan, segera disalurkan oleh KPM, tapi kemungkinan besarnya adalah di bulan Mei seperti itu. Nah, tentu untuk bantuan selanjutnya yang belum dicairkan kepada KPM adalah bantuan PKH tahap kedua yang tentunya ini ditanyakan oleh KPM. Nah, untuk bantuan PKH tahap kedua ini kemungkinan besar juga ada di bulan depan atau bahkan di triwulan kedua yang terakhir, yaitu di bulan Juni. Biasanya seperti itu karena memang kita belajar di tahap pertama ini kan molor ya sampai di triwulan terakhir, yaitu di bulan Maret, bahkan ada yang penyalurannya masih April, sehingga untuk proses rekonsiliasi dan lain sebagainya ini masih belum tuntas 100%. Ya, harapannya semoga ini dipercepat, di bulan depan sudah bisa terrealisasikan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sekedar informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda di kesempatan kali ini terkait dengan beberapa bantuan sosial alokasi bulan April yang seharusnya dan ini belum diterima oleh KPM. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.